Khairon, ada yang Nurul Nahu dan seterusnya, ada Ustaz Nurhawi. Jadi kalian harus tahu apa perbedaan maulid dengan maulud. Jadi pertama, bahasa sederhana seperti ini. Maulid itu adalah waktu atau momen di mana dilahirkannya Rasulullah, itu maulid. Atau kalau dalam ilmu nahwu disebut dengan isim apa? Siapa yang pakar nahwu? Kalimat yang menunjukkan waktu itu namanya isim apa? Kalau dalam ilmu nahwu, ilmu saraf. Zaman makan, isim zaman. Isim zaman. Isim zaman. Jadi menunjukkan waktu. Jadi dari bentuknya itu isim zaman. Jadi kalau maulidun Nabi berarti hari di mana Rasulullah dilahirkan atau waktu di mana Rasulullah dilahirkan. Itu maulid ya. Kemudian kalau maulud itu maknanya merujuk kepada bayi yang dilahirkan, yakni bayi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayi yang nanti kelak diberi nama Muhammad itu adalah maulud. Itu namanya maulud. Lalu mana yang benar? Apakah merayakan maulidun Nabi atau mauludun Nabi? Sama-sama benar. Boleh menggunakan istilah maulidun Nabi, boleh menggunakan mauludun Nabi. Tapi kalau orang Madura lebih cenderung yang kedua. Makanya orang Madura bilang amolot. Amolot itu dari mauludun asalnya. Kenapa orang Madura bilang amolot? Jadi yang menjadi konsentrasi perayaannya adalah bayi yang dilahirkan yang telah menjadi seorang utusan itu, yaitu bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas ya bedanya maulid dengan maulud. Itu sama-sama benar. Terserah mau pakai maulid atau maulud sama, yang penting ada ini, ada berkatnya ini. Yang tidak benar kalau nggak ada ini. Jadi boleh pakai maulidun Nabi, boleh pakai maulidun Nabi. Nah selanjutnya, kenapa kita umat Islam ini rata-rata hampir bukan hampir tapi seluruh dunia itu semuanya merayakan maulidun Nabi atau maulidun Nabi? Apa hukumnya? Apa wajib atau sunnah atau gimana? Bahkan mungkin ada yang mengharamkan, ada yang sebagian seperti itu. Nah kita sebagai generasi muslim ini yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah lingkungan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu semuanya rata-rata merayakan. Ini tidak ada kaitannya dengan hukum wajib sunnah ya. Tapi ini adalah wujud dari rasa cinta kita kepada Rasulullah, wujud dari rasa keagungan kita kepada manusia terbaik yang pernah dilahirkan. Makanya kalau dalam sholawatan ada istilahnya ya khairul maulud, ya Rasulullah, ya khair assalatu wassalamu alaika, ya khairul maulud. Jadi sebaik-baik bayi yang pernah dilahirkan oleh manusia adalah yang bernama Muhammad itu. Nah ini dalam rangka itu kita kemudian merayakan acara maulid ini. Jadi murni sebagai wujud rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa cinta itu mesti diwujudkan? Kenapa seperti itu? Seorang pujangga itu pernah ada yang mengatakan, seorang pujangga pernah mengatakan bahwa tugas seorang pecinta adalah tidak terletak pada pernyataannya, bukan pada pernyataan cintanya, bukan. Tapi tugas utamanya adalah terletak pada pembuktian cintanya. Jadi kalian yang sudah remaja ini, yang cewek-cewek, jangan mudah tergoda dengan kata-kata I love you, jangan. Itu hanya pernyataan, belum pembuktian. Yang paling penting dari rasa cinta itu adalah pembuktiannya. Nah begitu juga rasa cinta kita kepada Rasulullah tidak cukup diucapkan, tidak cukup dinyatakan, tapi harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Lalu bagaimana caranya untuk buktikan rasa cinta itu? Di antaranya kata para ulama, al-iktsaru bis-sholati alaihi, bis-sholati wassalami alaihi, memperbanyak membaca sholawat dan salam. Itu salah satu bukti cinta
Yang kedua, al-iqtida atau al-qudwah ala sunnati, mengikuti perilaku-perilaku Nabi, sunnah-sunnah Nabi. Artinya bagaimana kebiasaan Nabi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Itu kita tiru sesuai dengan kadar kemampuan kita. Itu salah satu bukti rasa cinta kita kepada Nabi. Yang ketiganya diantaranya ini, merasa gembira, merasa senang di dalam menyambut hari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemudian misalnya ada di antara kalian yang bertanya, kenapa kita ini merayakan Maulid Nabi? Apakah ini dapat restu dari Allah? Apakah dapat perintah dari Allah? Saya katakan ada perintah dari Allah merayakan Maulid Nabi. Misalnya dalam satu ayat surah, kalau nggak salah surat Yunus, ya punya warga surat Yunus yang berbunyi gimana nih warna ayatnya saya lupa. Ayat surat Yunus kalau nggak salah ayat 30 kalau nggak salah. Gimana ayatnya? Kok bisa lupa ya? Gimana? Anugerah dari Allah. Para mufassir mengartikan fadhil ini adalah ilmu. Karena anugerah terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia di antaranya adalah ilmu yang sedang kalian cari. Kemudian wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Imam Al-Alusi juga dalam tafsirnya menafsirkan rahmat ini adalah Rasulullah. Kenapa kata rahmat ini diartikan Rasulullah atau ditafsirkan dengan Rasulullah? Karena ditafsirkan dengan yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi yang dimaksud rahmat dalam ayat tadi adalah Rasulullah. Nah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu semua falyafrahu, maka hendaklah mereka orang-orang beriman merasa gembira, merasa senang. Nah, jadi kita bersenang-senang, bergembira, bersyukur atas anugerah ilmu, atas lahirnya Nabi Muhammad. Itu adalah perintah dari Allah. Itu adalah perintah dari Allah. Jadi secara tidak langsung merayakan acara Maulid itu bisa dikatakan wajib secara normatif, bisa dikatakan wajib. Paham? Bisa dipahami? Paham. Nah, kemudian selanjutnya, apa kira-kira hikmah yang bisa kita dapatkan dari acara Maulid ini? Saya ingin mengutip ungkapan dari seorang ulama besar. Beliau seorang ulama dikenal sebagai ahli tafsir yang bernama Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau pernah berkata, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabi illa haffat al-malaikatu dhalikal baita awil masjidan awil mahallata wa sallat al-malaikatu ala ahli dhalikal makan wa ammahullahu ta'ala birrahmati warridwan. Ini jawabnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Apa artinya? Ada yang tahu? Biasanya kalau santri tahu ya artinya, tidak perlu dimaknai seharusnya. Ma min baitin, tidaklah sebuah rumah, atau masjidin, atau masjid, atau mahallatin, atau suatu tempat Qur'an yang dibaca fihi
Quri'a yang dibaca fihi di dalam yang tadi itu Maulidun Nabi, apa Maulid Nabi atau diadakan acara Maulid Nabi, illa melainkan hafat al-malaikatu, mengitari, malaikat itu hadir, ikut hadir juga, menyelimuti, mengitari, mengelilingi, itu maknanya hafat. Melainkan mengitari siapa para malaikat, zalikal baita, kepada rumah itu, awil masjidah, atau masjid itu, awil mahallaka, atau tempat itu. Jadi rumah, masjid, atau tempat apapun yang dibacakan oleh Nabi itu akan dihadiri juga oleh para malaikat. Jadi makanya saya minta kalian tadi jangan ribut, malaikat semuanya turun. Kalau kalian ribut, malaikatnya naik lagi, tidak jadi turun malaikatnya. Jadi malaikat juga ikut hadir ke tempat itu. Wasolat al-malaikatu, dan para malaikat juga bersolawat, artinya mendoakan kepada kita ini, mendoakan al-malaikatu ala ahli dzalika makan, kepada penghuni tempat-tempat yang tadi itu. Jadi orang-orang yang merayakan maulid di masjid, di rumah, dan di tempat-tempat lain itu mendapatkan sholawat dari malaikat. Artinya malaikat itu memohonkan rahmat dan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang menghadiri acara maulid ini. Kemudian wa amruhullahu ta'ala birrahmati wa ridwan. Dan Allah bukan hanya malaikat, Allah juga akan menyirami kita dengan hujan rahmat dan ridwan, artinya ridwan. Nah itu keuntungannya kita merayakan acara Maulid Nabi. Jadi ada banyak hikmah atau ada banyak bonus yang akan kita dapatkan. Kita disolawati oleh malaikat, kemudian kita juga mendapatkan rahmat dari Allah dan ridho dari Allah. Amin Allahumma amin. Itu tentang hikmah Maulid. Karena ini ada 3 temanya. Yang kedua, saya masuk ke hari santri. Kenapa hari santri ini perlu diperingati? Jadi merayakan dengan memperingati itu berbeda ya. Kalau Maulid itu dirayakan sekaligus diperingati, tapi kalau hari santri itu diperingati bukan dirayakan. Makanya yang betul bahasanya peringatan hari santri, bukan perayaan hari santri, bukan, tapi peringatan hari santri. Nah kalau Maulid itu dua-duanya bisa dirayakan dan kalau dirayakan itu objeknya kepada hari-hari besar. Artinya hari-hari besar dalam konteks agama tertentu. Misalnya di dalam Islam kan ada hari besar, kemudian hari Nabi ini. Nah itu bahasanya dirayakan atau merayakan atau perayaan. Nah itu bukan tidak ada dalilnya ya, ada juga. Dalam Al-Quran dijelaskan, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barang siapa yang mengagungkan, agung itu kan artinya besar. Besar itu raja, kata orang Madura. Raja dipelintir menjadi raya. Barang siapa yang mengagungkan atau merayakan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk min taqwal qulub, termasuk wujud dari ketakwaan kita, ketakwaan hati kita kepada Allah. Makanya kita merayakan hari besar itu sebagai wujud dari rasa ketakwaan hati kita kepada Allah. Nah sementara kalau seperti hari santri atau Sumpah Pemuda itu bukan dirayakan, tapi diperingati. Apa tujuannya kita memperingati hari santri? Agar kita para santri yang ada pada zaman sekarang ini ingat terhadap perjuangannya kaum santri di masa lampau. Ya, bisa tinggal di rumah kalian masing-masing, bisa lahir dari rahim ibu kalian di tanah yang sehat, di tanah yang subur dan seterusnya. Kalian pernah tidak menyadari itu tanah kalian lahir itu, tanah tempat kalian dilahirkan itu adalah buah dari perjuangan para kaum santri.
para ulama, para pejuang dari kalangan pesantren. Walaupun kita juga tidak boleh menafikan perjuangan para pahlawan yang lain. Cuma mengingat secara ini santri, kita ambil sisi dari nilai kesantriannya. Nah, bangsa Indonesia ini bisa menikmati kesuburan tanah Indonesia, bisa hidup dengan nyaman, menghirup oksigen secara bebas di tanah kelahiran ini, di tanah Indonesia ini, itu berkat perjuangan di antaranya para kaum santri di masa lampau. Nah, itu perlu kita pikirkan, perlu kita renungkan. Nah, itu namanya peringatan Hari Santri. Kita mengingat kembali bagaimana perjuangan para santri di masa lampau yang kemudian dikenal dengan simbol yang dikeluarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari itu resolusi jihad. Nah, resolusi jihad itu adalah simbol di mana menjadi momentum, yang mana menjadi momentum para kaum santri di dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, itu perlu teman-teman ingat-ingat kembali, teman-teman tafakuri kembali. Apa tujuannya kita mengingat itu? Agar darah perjuangan itu tidak berhenti. Jadi darah perjuangan para kaum santri itu tidak berhenti ketika Indonesia merdeka, tapi tetap harus dilanjutkan. Nah, kemudian apa yang diperjuangkan? Yaitu menanamkan nilai-nilai kesantrian kita, menanamkan nilai-nilai keislaman yang menjadi tanggung jawab kita. Berupa apa nilai itu? Yaitu akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu yang perlu diperjuangkan agar nilai-nilai akhlak itu terus mengalir, terus tertanam di hati bangsa Indonesia. Bisa dipahami? Paham ya? Paham ya? Paham. Jadi itu tujuannya, kenapa kita memperingati Hari Santri, agar kalian itu paham terhadap nilai kesantrian kalian. Ya. Karena kadang-kadang santri yang tidak paham dengan nilai kesantriannya itu gak ada bedanya secara akhlak ya, antara yang santri yang bukan santri, sehingga gak ada bedanya. Nah, itu berarti dia belum paham terhadap nilai kesantriannya. Makanya itu perlu dipahami dan perlu diperingati. Nah, yang terakhir apa? Sumpah Pemuda. Nah, saya bingung kalau Sumpah Pemuda karena saya sendiri tidak hafal. Kalian hafal? Coba saya minta satu orang, siapa yang hafal Sumpah Pemuda? Siapa yang berani? Siapa jawab? Siapa yang berani untuk mengucapkan Sumpah Pemuda saat ini? Siapa namanya, Jom? Kamu? Pak Abun ini hanya Pak Abun kan? Ayo, harus tunjukkan bahwa Pak Abun itu tidak sia-sia mengait apa? Ayo Pak Abun, sini Pak Abun, baca Sumpah Pemuda Pak Abun. Atau siapa? Yang lain? Yang berani nanti saya kasih hadiah. Yang berani? Yang berani baca teks Sumpah Pemuda saya kasih hadiah. Atau yang cewek, mungkin yang cewek. Siapa yang hafal? Gak ada yang hafal. Siapa yang angkat tangan? Yang hafal angkat tangan. Siapa? Silakan, siapa itu belakang untuk bacakan teks Sumpah Pemuda. Yang berani saya kasih hadiah. Satu dulu. Yang pertama, gimana yang pertama? Ayo, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Malaysia. Kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu. Itu yang pertama ya. Tunggu sebentar kan. Tanah air Indonesia. Itu yang pertama. Sebentar ya.
jangan dilanjut dulu. Jadi saya jelaskan. Saya maksudnya ingin menjelaskan isi Sumpah Pemuda karena saya sendiri nggak hafal. Jadi yang pertama teks Sumpah Pemuda adalah kami putra putri Indonesia. Kemudian apa tadi? Gimana? Gimana? Kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah. mengaku bertumpah darah. Nah, jadi ungkapan mengaku bertumpah darah satu itu adalah bentuk ikrar bahwa kita semua ini hidup di tanah Nusantara ini dengan yang latar belakang suku yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, warna kulit yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda. Itu sama sekali tidak akan bisa memisahkan persatuan kita. Itu namanya berikrar, bersumpah, makanya disebut sumpah. Jadi kalau orang paham dengan isi Sumpah Pemuda ini, kalau kalian mengerti itu, maka kalian tidak akan pernah bertengkar satu sama lain, tidak akan saling mengejek satu sama lain, tidak akan saling merendahkan satu sama lain, tidak akan saling menghina satu sama lain, karena kalian ibaratkan satu tubuh kehidupan, yaitu satu tubuh bangsa Indonesia, satu tubuh bangsa Nusantara. Itu maksud dari teks yang pertama. Kemudian yang kedua, ayo. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Bangsa satu, bangsa Indonesia. Artinya apa? Dengan kata-kata bangsa yang satu, orang Madura, orang Cina, orang Dayak, orang Jawa, orang Maluku, orang Sumatera misalnya, suku Batak, yang semuanya itu sama sekali tidak bisa menjadi alasan untuk berkonflik atau bertengkar. Jadi perbedaan-perbedaan yang ada pada diri setiap suku atau bangsa itu harus kita kelola menjadi sebuah kekuatan, yaitu kekuatan bangsa Indonesia. Nah, kembali pada makna yang pertama, itu seharusnya menjadi sarana bagi kita semua agar kita bisa hidup rukun, hidup damai antar sesama, tidak saling menyakiti dan seterusnya. Jadi dengan ikrar ini kalian berikrar pada diri kalian sendiri untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian di antara sesama bangsa Indonesia. Terus jawab, yang ketiga jawab. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tapi kalian semua tahu bahasa Indonesia. Yang Madura tahu bahasa Indonesia. Jadi maksudnya gini ya, kan orang Madura punya bahasa sendiri-sendiri kan. Kemudian orang Melayu punya bahasa sendiri-sendiri, orang Batak punya bahasa sendiri-sendiri, orang Dayak juga punya bahasa sendiri-sendiri. Lalu apa yang bisa menyatukan komunikasi mereka ketika mau berkomunikasi, mau bekerja sama, mau berteman? Mereka semua perbedaan bahasa itu bisa bersatu dengan jembatan bahasa Indonesia. Nah, orang Madura bisa berbicara dengan orang Dayak dengan bahasa Indonesia. Orang Dayak bisa komunikasi dengan orang Batak walaupun bahasa latar belakangnya berbeda dengan perantara bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini berhasil menyatukan lidah seluruh bangsa Indonesia yang berbeda-beda itu. Terus apa lagi dong? Ini hadiahnya dong, ini hadiahnya. Ini hadiahnya. Sudah lagi ini hadiahnya. Saya kasih dua, ini saya kasih dua. Ini hadiahnya. Dua tangan. Jadi sudah paham ya? Mudahnya. Yang terakhir. Terakhir sekali sebelum saya akhiri. Lebih khusus ini untuk teman-teman santri ya, untuk teman-teman santri. Tolong tenang lagi, khususnya santri tolong diresapi ya. Saya ingin
makna di balik kata santri itu. Dan ini penting sekali untuk dipahami. Jadi harus kenal lagi ya, santri, mana yang santri? Ya santri yang kanan, ya santri yang kanan, yang santri yang kanan, yang santri, yang santri yang kanan. Ini yang depan kok jangan ke kanan. Yang depan, ini yang depan kok jangan ke kanan. Jadi seharusnya ketika saya minta yang santri yang kanan itu angkat tangan semua ya. Karena semua pencari ilmu itu namanya santri, baik dia di pondok atau tidak, itu santri juga. Jadi santri itu bukan hanya yang tinggal di pondok, bukan. Tapi siapa saja yang dia tetap setia mencari ilmu, tetap setia belajar mempelajari akhlak, itu namanya santri. Nah, jadi kalian perlu tahu apa makna santri itu. Santri itu terdiri dari berapa huruf? Sin, Nun, Tak, Ra, dan Dia. Berarti ada berapa? 5 huruf. Nah, huruf yang pertama yaitu huruf Sin. Itu maknanya apa? Ada yang mengatakan salikun ilal khairat, ilal akhirah. Ada yang maknanya seperti itu. Jadi seorang santri itu adalah orang yang setia berjalan menuju kebahagiaan di akhirat. Itu santri. Jadi setiap kegiatan, setiap perbuatan, setiap amalia atau apa saja yang dilakukan oleh seorang santri itu tujuannya adalah untuk meraih kebahagiaan di akhirat, atau yang disebut dengan untuk meraih ridho Allah. Itu gampang seperti itu. Kemudian yang kedua, huruf yang kedua Nun. Itu ada yang memaknai naibun anil ulama atau naibun anil masyayikh, yaitu sebagai pengganti atau wakil bagi para ulama atau para guru-gurunya. Maksudnya apa? Ketika seorang santri pulang ke masyarakat, pulang ke rumahnya masing-masing, dia harus menjadi wakil, pengganti dari peran para gurunya, menjadi wakil dari peran para kiainya, para ustadznya, yaitu melayani kebutuhan atau kepentingan masyarakatnya. Itu namanya naibun anil ulama atau anil masyayikh. Kemudian yang ketiga, huruf apa? Ta. Ta itu ada yang memaknai tarikun anil maasi. Jadi santri itu harus selalu berjuang berusaha meninggalkan maksiat, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itu santri. Bermakna ta itu tarikun anil maasi. Jadi kalau misalnya ada orang mengaku santri tapi dia masih suka bermaksiat, berarti bukan santri dia. Karena unsur takna tidak dilakukan, yaitu tarikun anil maasi. Nah, jadi itu adalah letak perjuangan para santri di antaranya di situ. Jadi selalu berusaha untuk mengingatkan dirinya, berusaha untuk menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat, artinya yang dilarang oleh agama, oleh Allah. Itu namanya tarikun anil maasi. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, roh. Itu rohibun fil khairah, bukan rohibun anil khairah ya. Ada rohibun fil khairah, ada rohibun anil khairah. Kalau rohibun fil khairah itu artinya cinta pada kebaikan. Artinya dia selalu memiliki semangat, selalu memiliki keinginan untuk melakukan amal-amal baik. Itu namanya rohibun fil khairah. Tapi kalau rohibun anil khairah itu artinya benci kepada kebaikan. Jadi harus dibedakan antara rohibun fil khairah dengan rohibun anil khairah. Nah, santri itu rohibun fil khairah, dia cinta untuk selalu melakukan
kebaikan, artinya senang, merasa suka, merasa selalu memiliki motivasi untuk melakukan kebaikan. Itu adalah karakter santri ya. Rawibun fil khairat. Dan yang terakhir adalah yaitu ada yang memaknai yarjus salamata fid dunya wad dunya wal akhirah. Itu yang terakhir. Jadi santri itu selalu memiliki harapan agar dia menjadi pribadi atau orang yang selamat, baik selamat agamanya, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Nah, semoga kandungan makna santri ini juga kita masuk di dalamnya. Amin Allahumma. Dan kita juga berharap semoga dirayakannya hari raya Nabi pada siang hari ini juga menjadikan kita sebagai orang yang juga pernah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat. Dan kita tentunya juga berharap diakui sebagai umat beliau nanti. Amin Allah. Jadi saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sudah lebih dari 7 menit sebenarnya. Saya tadi target 7 menit ya, tapi ternyata lebihnya banyak. Jadi semoga apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat.